AC Milan memulai generasi baru lini tengah bersama Massimiliano Allegri. Perombakan skuad secara besar-besaran terus dijalankan Allegri hingga saat ini. Luka Modric yang baru bergabung diproyeksikan menjadi jenderal lapangan tengah. Sementara Granit Xhaka punya peran berbeda yang membuat duet ini semakin sempurna dan ditakuti. Seakan belum puas, Allegri pun tengah mencari pengganti Tijani Reinders yang hengkang. Cetak gol coba merangkum ngerinya lini tengah AC Milan di tangan Massimiliano Allegri sebagai berikut. Pergantian lini tengah secara besar-besaran. Lini tengah AC Milan tengah disorot pasca kepergian Tijani Reinders. Massimiliano Allegri dipusingkan lantaran banyak gelandang Rossoneri yang masih belum berpengalaman. Gak heran, ex-pelatih Juventus ini ingin Rossoneri melakukan pergantian lini tengah secara besar-besaran. Yashin Adli dan Ismail Bennacer bahkan berencana dijual. Keduanya dianggap belum memberikan kontribusi yang membuat sektor gelandang menjadi gemuk. Sebagai gantinya, Allegri diklaim punya proyeksi mencari gelandang muda yang punya potensi. Terbaru, Rossoneri mendatangkan Samuele Ricci dari Torino dengan harga 23 juta euro. Gelandang serba bisa itu punya attribute yang super lengkap dan kemampuan teknis luar biasa. Bagaimana tidak, Ricci dikenal sebagai pemain yang paling tahan menghadapi tekanan. Kemampuan menjegalnya di atas lapangan sukses membuat para lawan gak punya banyak ruang. Meskipun dominan bermain sebagai gelandang bertahan, Ricci sangat lihai dalam mengatur tempo. Dia piawai membuka ruang dan menarik lawan untuk menciptakan celah untuk rekan. Akselerasinya dalam menusuk juga nggak boleh dianggap remeh. Ricci bisa digunakan untuk membantu tim dalam melakukan serangan balik cepat yang bisa menciptakan peluang. Setelah mendatangkan Ricci, Allegri masih berencana mengincar beberapa gelandang lainnya. Menurut jurnalis Luca Serafini, Rossoneri tengah tertarik mendatangkan Ardon Jashari. Gelandang klub Bruges ini dilaporkan telah menyepakati kontrak dengan manajemen. Akan tetapi, klub Bruges selaku klub menarik ulur kepindahan Jashari ke San Siro. Manajemen Rossoneri pun mulai gerah dan memberikan ultimatum ke klub Belgia tersebut. Menurut laporan Tuttosport, Rossoneri telah mengajukan proposal senilai 35 juta euro. Potensi duet ngeri Luka Modric Granit Xhaka. Lini tengah AC Milan semakin ngeri setelah mendapatkan jasa Luka Modric. Gelandang asal Kroasia ini didatangkan secara gratis karena kontraknya di Real Madrid dipastikan telah berakhir. Kehadiran Modric diyakini bisa membuat lini tengah Rossoneri semakin hidup. Allegri bisa menjadikan mantan pemain Tottenham Hotspur ini menjadi jenderal lini tengah. Apalagi Modric dikenal sebagai pemain yang punya visi dan teknik kecerdasan yang luar biasa. Dia juga bisa menjadi pengatur tempo permainan sesuai kebutuhan tim. Toni Kroos pun sangat yakin jika Modric masih bisa menunjukkan kualitasnya. Modric tidak akan pernah kehilangan kualitasnya soal menguasai bola dan hal lainnya. Saya tidak ragu menyebut Modric sebagai pemain istimewa, kata Kroos. Demi bisa memanfaatkan kemampuannya, Modric membutuhkan satu orang partner. Seperti diketahui selama berseragam Real Madrid, Modric memang kerap berganti partner. Terakhir kali, Modric berduet dengan Federico Valverde di era Carlo Ancelotti. Usut punya usut, partner tersebut adalah Granit Xhaka yang menunjukkan performanya di Bayer Leverkusen. Duet keduanya disinyalir akan menciptakan perpaduan lini tengah yang sulit dibendung. Apalagi kehadiran Xhaka bisa saling melengkapi berkat kemampuan serba bisanya. Xhaka bisa menjadi pembangun serangan dari lini tengah untuk dialirkan ke depan. Gak cuma itu, Xhaka juga punya kemampuan dan insting gol yang sangat baik. Namun kepindahan Xhaka ke San Siro terancam batal karena sikap Bayer Leverkusen. Die Werkself dikabarkan ogah melepas gelandang 32 tahun tersebut. Alhasil manajemen Rossoneri dikabarkan mundur dari perburuan Xhaka. Dapatkan sepatu original running dari OnCloud. Cek linknya untuk informasi lebih lanjut. Prediksi formasi lini tengah Allegri. Berbagai amunisi anyar membuat Massimiliano Allegri punya banyak opsi di lini tengah.
Sang Allenatore dikabarkan akan memakai formasi 4-2-3-1 dengan double pivot di sektor gelandang bertahan. Allegri dikabarkan hanya memerlukan kepingan puzzle pengganti Tijani Reinders. Kebutuhan ex-pelatih Juventus ini bisa terselesaikan jika Ardon Jashari berhasil direkrut dari klub Bruges. Pasalnya, Jashari bisa dimainkan sebagai gelandang bertahan yang kreatif. Selain Jashari, Ruben Loftus-Cheek juga bisa menjadi pilihan lain sebagai gelandang bertahan kreatif. Milan memiliki Loftus-Cheek, salah satu gelandang terlengkap di Eropa. Ia bisa menjadi pemain inti musim ini. Kualitasnya sudah tak perlu ditanyakan lagi, ujar Iglitare. Namun AC Milan perlu menyempurnakan kesiapan fisik Loftus-Cheek. Mantan gelandang Chelsea ini dikenal kerap masuk ruang operasi pada musim lalu dan sudah absen pada 22 laga. Sementara itu, perubahan yang dilakukan Allegri juga dilakukan di sektor bek sayap. Juru taktik 57 tahun ini dikabarkan ingin mempersiapkan bek sayap pengganti Theo Hernandez. Pasalnya, Theo dikabarkan sudah dipastikan minggat dari San Siro belakangan ini. Bek sayap 29 tahun ini dikabarkan bakal pindah ke Al Hilal dan sudah tak mengikuti sesi pramusim pasukan merah hitam. Awalnya, Maxime de Cuyper menjadi opsi utama sebagai suksesor Theo. Bukannya hijrah ke San Siro, de Cuyper justru memilih pindah ke Brighton and Hove Albion baru-baru ini. Alhasil, AC Milan membidik sejumlah opsi lain di sektor bek kiri. Salah satunya adalah Nathaniel Brown yang tampil luar biasa di turnamen Euro U21. Pasalnya, Brown mengantar timnas Jerman menjadi runner-up turnamen kelompok umur tersebut. Target tinggi AC Milan di musim depan. AC Milan juga serius membangkitkan mentalitas juara untuk mengarungi musim depan. Massimiliano Allegri punya aturan tegas dan super ketat agar para pemain tampil maksimal. Bagaimana tidak, pramusim setan merah Italia dimulai dengan penempaan mental pemain. Allegri bahkan mewajibkan semua pemain hadir dalam latihan pramusim untuk melatih kedisiplinan. Pasalnya, Allegri bakal memberikan latihan disiplin dengan ketat. Pelatih 57 tahun ini dikabarkan siap menatar skuad Rossoneri hingga melarang para pemain pulang ke rumah. Para pemain sangat disarankan untuk tetap berada di Milanello semalaman dan tidak kembali ke rumah setelah makan malam, tulis laporan Gazzetta dello Sport. Kedisiplinan ala Allegri juga terlihat dengan melarang para pemain membawa ponsel. Tujuannya agar para penggawa memiliki fokus dan konsentrasi yang tinggi. Sang Allenatore juga memerhatikan fisik Ruben Loftus-Cheek dan kolega. Bagaimana tidak, mereka mendapat latihan intensif serta didesak menjaga berat badannya. Berbagai upaya yang dilakukan Allegri ini bertujuan untuk membangkitkan kejayaan AC Milan. Pasalnya, Iglitare melihat sang Allenatore antusias membangun skuad merah hitam. Allegri, saya harus turun tangan dengan cepat setelah kedatangan saya. Dalam kontak pertama saya dengan Allegri, saya merasakan antusiasmenya terhadap Milan dan kesadarannya terhadap masalah tim. Direktur olahraga AC Milan ini juga yakin Allegri bakal mengembalikan identitas tim. Tare menyebut sang pelatih mulai memantau bakat lokal Italia. Pengen nyetadion dengan gaya hooligans namun budget pas-pasan? Cobain sweater crewneck dari hooligans yang bisa kamu dapatkan dengan harga 139 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan ngerinya lini tengah AC Milan di era Massimiliano Allegri. Bagaimana pendapatmu? Akankah Allegri berhasil mengembalikan kejayaan Rossoneri? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.